Maukah engkau sembuh? Renungan kita kali ini diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Suatu kali, Tuhan Yesus berada di kolam Betesda. Di 5 serambi kolam tersebut, berbaring banyak orang dengan bermacam penyakit yang mereka derita. Mereka di sana karena ada kepercayaan bahwa sesekali akan turun malaikat menggoncang air, dan siapapun yang pertama masuk kolam itu, ia akan sembuh. Di antara mereka, ada seorang yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Bayangkan betapa menderitanya dia selama 38 tahun. Dia sendirian, tidak ada sanak saudara yang menemani. Yang ada justru para saingannya, yang sama-sama menunggu air kolam bergoncang, kemudian berlomba-lomba untuk menjadi orang yang pertama yang masuk ke dalam kolam. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan Yesus hadir dengan sapaan, "Maukah engkau sembuh?" Ketika Tuhan Yesus bertanya, si lumpuh tidak menjawabnya, tetapi justru malah dia menyalahkan keadaan, di mana tidak ada orang yang menolongnya menjadi yang pertama masuk ke dalam kolam. Si lumpuh berfokus pada masa lalunya yang penuh dengan kegagalan. Kegagalan yang berulang menjadikan dia lupa bahwa masih ada harapan di tengah buruknya keadaan. Ini pelajaran pertama. Jangan berfokus pada kegagalan masa lalu. Keluar dari trauma masa lalu yang memenjara, sehingga dapat bergerak maju. Tanamkan ke dalam pikiran bahwa kita bisa. Jangan takut untuk mencoba bangkit. Pelajaran kedua adalah percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan. Ketika Yesus menyuruh si lumpuh untuk bangun, berjalan, dan mengangkat tilamnya, tanpa banyak alasan, dia melakukannya. Si lumpuh tidak beralasan bahwa tidak punya tongkat atau ada orang yang akan membantunya berdiri. Mengapa Yesus langsung menyembuhkan tanpa harus si lumpuh menceburkan diri ke dalam kolam? Sejarah mencatat bahwa kolam Betesda pernah dijadikan tempat pemujaan kepada dewa Asklepios, dewa kesehatan dalam agama Yunani Romawi kuno. Ternyata orang-orang sakit itu mencari kesembuhan kepada dewa Asklepios. Tuhan ingin mengajarkan bahwa dia lebih dari dewa Asklepios. Hari ini Tuhan Yesus hadir menyapa kita, "Maukah engkau sembuh?" Mungkin kita tidak lumpuh secara fisik, tetapi lumpuh secara ekonomi, tengah terpuruk karena usaha yang hancur, kehilangan pekerjaan, kena tipu, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita sedang lumpuh secara hubungan, keluarga yang tidak akur, suami istri cerai, sesama anak saling berseteru. Atau mungkin kita sedang mengalami lumpuh secara rohani, di mana setiap kali diperhadapkan dengan percobaan,
pilihan yang kita ambil adalah cenderung jatuh ke dalam dosa. Jauh di lubuk hati kita, ingin hidup kudus, tetapi pada kenyataannya, kita selalu jatuh ke dalam dosa, tidak seperti Yusuf yang dapat dengan tegas menolak berbuat dosa ketika istri Potifar merayunya. Kita cenderung seperti Daud ketika berada di soto istana. Daud melihat Batsyebah mandi, bukannya lari, tetapi malah menikmatinya. Dosanya pun berlanjut dengan perzinahan dan pembunuhan. Percayakah Anda bahwa Dia sanggup memulihkan kita? Amin.